Baik, selamat malam Pak. Di sini saya dan peer saya akan mencoba menjelaskan sebuah permasalahan yang diberikan oleh Bapak. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Lofiska Astria Pasaribu dengan NIM 12S25016 dan peer saya bernama Laura Kasimutiara Borusimamora dengan NIM 12S25014. Baik, di sini masalah yang akan kami cari solusinya adalah menentukan angka terkecil dari 3 bilangan, di mana kami mengambil variabel X, Y, dan Z. Lalu, langkah solusi yang kami pilih adalah dengan membandingkan X dan Y. Dari X dan Y diambil angka yang paling terkecil, lalu hasilnya dibandingkan lagi dengan Z. Maka, dapatlah hasil akhir dari ketiganya. Di sini saya akan menambahkannya. Di sini kami akan menentukan langkah solusi. Yang pasti kami harus melogikakan dulu apa masalah yang terjadi pada soal tersebut. Nah, di mana kami menangkap bahwa memasukkan 3 bilangan dimaksudnya berarti kami harus menginput 3 bilangan di mana kami memilih X, Y, dan Z tadi. Nah, 3 bilangan tersebut akan kami bandingkan, misalnya X banding Y, lalu setelah mendapatkan hasil X banding Y ini dibandingkan lagi dengan Z, di mana kami akan menerangkan dulu logika kami. Logika kami di sini adalah misalnya X itu 10, Y itu 6, dan Z itu 2. Misalnya kita bandingkan 10 dan 6 itu X dan Y, 10 dan 6. Nah, pasti kita mengambil angka 6-nya. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan Z. Z itu 2. Lalu 6 dan 2 berarti lebih kecil 2. Nah, nanti hasil akhirnya berarti Z. Z sama dengan 2. 2 yang lebih kecil, maka 2 lah hasil nilai terkecilnya dari X, Y, dan Z itu. Dimana tadi X-nya itu 10, Y-nya itu 6, dan Z-nya itu 2. Nah, seperti itu. Kami akan menjelaskan dalam bentuk program, dimana kalau kita ingin mencari, tadi kan dibilang kalau harus menentukan 3 angka terkecil, menentukan angka terkecil dari 3 bilangan yang kami pilih tadi itu X, Y, dan Z. Dimana pertama kita harus membuat kan kita meminta sang user menginput 3 angka biar kita menentukan angka terkecilnya itu apa. Nah, jadi sebelum kita memasukkan input nilai X, Y, dan Z, maka kita harus mendeklarasikan dulu, dimana yang pasti variabelnya itu ada X, Y, dan Z. Namun kita juga membutuhkan tempat atau storage untuk menyimpan hasilnya, di mana hasil atau angka terkecil kami buat jadi X. Oke. Lalu di sini kita meminta user untuk menginput X-nya, nilai X itu berapa nanti. Nah, setelah itu baru Y-nya. Biar nanti Y itu juga memiliki nilai, dimana kan kita harus meminta dari user Y itu berapa. Nah, lalu Z juga demikian. Oke, Z. Lalu setelah nanti sang user sudah memberikan 3 angka yang berbeda-beda, nah kita bakal menentukan di mana angka terkecilnya. Maka kami yang tadi kami bilang adalah dengan membandingkan. Nah, kami memakai jika maka atau if, di mana kami membuat X itu lebih kecil dari Y. Maka di sini logikanya adalah kalau X lebih kecil dari Y, maka hasil yang true itu kami pakai assign, maka S sama dengan X. Namun bila dia false, kita assign lagi, S sama dengan Y.
Nah, setelah ini maksudnya dari logika yang kami buat ini, maka dia bakal membandingkan kalau X lebih kecil dari Y, maka dia true, S-nya itu sama dengan X. Kalau dia false, maka S-nya itu sama dengan Y. Kayak yang kami bilang tadi, studi case yang kami bilang, kalau X lebih kecil dari Y, misalnya X-nya itu 5, Y-nya itu 10. Nah, otomatis kalau dia benar, maka S-nya itu X. Nah, berarti kalau dia benar, berarti 5. 5 yang akan dibandingkan ke bawah lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kami membandingkan lagi. Kalau hasil dari ini bakal dibandingkan lagi dengan Z. Seperti yang kami bilang di awal tadi. Maka, apabila Z lebih kecil dari S, maka kecil dari S. Nah, maka true-nya itu kita pakai S sign lagi. S sama dengan Z. Nah, langkah yang terakhir kita output biar keluar di layar. Nah, kita output apa? Yaitu S. Oke, baik, saya akan menjelaskan lagi dari awal. Oke, nah tadi kan saya bilang kalau user harus menginput X, Y, dan Z. Maka dari inputan X dan Y, X, Y, dan Z, maka sistem akan memproses dari flowchart kami ini. Apabila dia X lebih kecil dari Y, maka kalau dia benar itu S lebih kecil, S sama dengan X. Sedangkan kalau dia false, maka S sama dengan Y. Nah, lalu hasil dari itu akan dibandingkan lagi dengan Z. Maka kami membuat Z lebih kecil dari S, maka true-nya adalah S sama dengan Z. Lalu di output biar muncul di layar. Nah, teman saya akan akan mengerankan biar kami membuktikan bahwa program kami ini berjalan. Baik, di sini kita akan mencoba menerapkan programnya. Di sini saya memasukkan angka 10, 15, dan 4. Di sini programnya akan menunjukkan bilangan mana yang terkecil. Nah, bilangan yang terkecilnya adalah 4. Kita akan mencoba angka yang lain. 8. Oke, kita close dulu. Kita coba lagi. Kita akan masukkan angka 8, angka 3, dan angka. Nah, di sini angka terkecilnya adalah 3. Kita coba sekali lagi. Kita memasukkan angka 100, 975, dan 765. Nah, di sini angka terkecilnya adalah 100. Di sini mungkin teman dari saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai program kami. Jadi, kerja kami di dalam menyelesaikan solusi masalah yang ini adalah langkah solusi kami adalah saya dan saya menganalisis persoalan yang akan kami kerjakan. Lalu kami menentukan sebuah logika dengan cara perbandingan. Nah, di mana perbandingan itu kami menginput tiga variabel X, Y, dan Z. Lalu outputnya kami membuat angka terkecil yaitu S. Di sini kami sudah mendeklarnya. Lalu yang pertama itu tadi kami deklarasikan X, Y, dan Z. Lalu X. Nah, lalu kami meminta user menginput X, Y, Z. Lalu kami bandingkan apabila kami memakai jika if untuk menentukan biar dia namanya juga perbandingan. Jadi kami untuk menentukannya kami memakai if. Nah, dimana kami membuat X lebih kecil dari Y. Jika dia true, maka S sama dengan X. Jika dia salah, S sama dengan Y. Lalu hasil dari itu dibandingkan lagi dengan Z. Kami membuat if lagi, dimana Z lebih kecil dari S. Apabila dia true, maka S sama dengan Z.
Lalu kami akan mengeluarkan outputnya yang tadi kami bilang adalah angka terkecil itu S, kami membuat di deklarnya. Nah, jadi setelah itu maka sistem itu akan berjalan seperti yang kami bilang di awal juga. Kalau misalnya X-nya itu 10, lalu Y-nya itu 6, Z-nya itu 2, maka angka terkecilnya adalah 2, seperti itu. Lalu dalam penyelesaian masalah kami ini, kami juga menyimpulkan bahwa segala yang kami kerjakan ini adalah berupa perbandingan, di mana apabila kalau X dibandingkan dengan Y dan udah dapat nilai paling terkecilnya, tidak perlu dibandingkan lagi X dengan Z karena udah ada angka terkecil terlebih dahulu. Ngapain lagi kita bandingkan dengan Z lagi. Seperti kayak contoh yang di awal tadi, X itu 10, Y itu 6, lalu Z itu 2. Kalau udah X-nya 10, Y-nya 6, otomatis kita udah milih Y. Gak harus lagi kita membandingkan 10 itu ke Z. Z itu sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi program kami berjalan, kami bandingkan dulu X dibanding dengan Y, lalu hasil dari X banding Y dibandingkan lagi dengan Z. Sekian dari kami. Terima kasih.